komitmen ya. Kalau misalnya untuk dia komitmen itu misalnya nih, kan kita istilahnya purna OSIS ya. Kalian ingin kelulusan berapa? Kalau misalnya nggak bisa kelulusan kayak tahun-tahun sebelumnya, purna OSIS itu ketika pagi dan pulangnya OSIS itu mencek suhu siswa dan siswi. Terus kalau misalnya istirahat itu OSIS keliling. Seneng sih, cuman ada kalau dari aku pribadi ada ininya, ada minnya juga sih, seneng nggak seneng jadinya. Kalau lebih baik sih kalau secara PTM ya, yang di sekolah itu waktunya dibedain sama yang daring gitu kan. Oke. Aku tadi mati rekamannya, kita lanjutkan saja. Oke, siap. Kegiatan OSIS apa saja sih? Kegiatan OSIS itu apa ya, yang sudah terjalankan dan yang belum terjalankan itu ada frozen food, terus juga ada apa ya, poster, terus juga memperingati hari-hari besar kayak misalnya lomba-lomba, terus juga lomba apa ya, kelas meeting, lomba milad, kayak gitu sih kebanyakan. Hari-hari yang- besar. Hah? Hari-hari besar kayak Kartini. Peringatan hari-hari besar? Yes. Oke. Termasuk kemarin Agustus? Ya, Ya, termasuk 17 Agustus. Agustus ada kegiatan apa tuh? Agustus itu kita lomba. Kita Lomba secara daring. Lomba secara daring, kita dari materinya. Bukan materi. Jadi kayak apa ya? Mengambil lomba-lombanya itu dari Kemendikbud. Kayak gitu. Jadi kita ngikutin alur Kemendikbud kayak gitu sih untuk bulan Perlombaan. kemarin kayak gitu. Ya, terkait dengan itu. Sekarang kan sedang uji coba PTM nih. Iya. Apa peran OSIS di pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Peran OSIS itu ketika pagi dan pulangnya OSIS itu mencek suhu siswa dan siswi. Terus kalau misalnya istirahat itu OSIS keliling sekolah agar Patroli gitu? iya, kayak patroli seperti itu. Lingkungan? Enggak, maksudnya kayak cuman Ngecek modal aja. diri dan suara kayak Oke. gitu. Mengingatkan Iya, ya? mengingatkan untuk supaya tidak nggak ada yang berkerumun atau yang keluar dari kelas kayak iya, gitu. dan Tidak berjaga pakai jarak masker ya? kayak gitu. Iya. Iya. Oke, itu di tatap muka sendiri. Nah, ketika ada pembelajaran tatap muka nih, kalian senang nggak? Seneng banget sih. Seneng sih, cuman ada kalau Ada- dari aku pribadi ada nggak ininya, ada senengnya. minnya juga sih, seneng nggak seneng jadinya. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau misalnya aku pribadi seneng sih, udah mulai coba tatap muka, walaupun secara terbatas ya. Nah, ketidaksenangannya itu kayak misalnya kayak gini, kita secara daring maupun luring itu tuh 30 menit itu kita panggil 1 jam. Jadi ketika dibilang kayak kalian seneng nggak sekolah di Semaruk secara tatap muka walaupun terbatas, seneng banget gitu kan, walaupun masih 25% ya, Iya, walaupun masih 25%, cuman Belum maksimal ya? iya belum maksimal. Cuman ketika pas pembelajarannya itu tidak ada perubahan, itu tuh kayak percuma, kita nggak terlalu, masih tetap tidak terlalu memperhatikan kayak gitu. Dengan jam yang sama. Jadi lebih baik sih kalau secara PTM ya, yang di sekolah itu waktunya dibedain sama yang daring gitu kan. Kayak gitu sih. Soalnya kan kalau daring sama di sekolah disamain itu tuh kayak gimana ya, guru baru masuk aja kayak waktunya tuh udah tinggal sedikit, kayak ngejar waktu gitu. Guru ngejelasinnya jadi kayak nggak masuk ke kitanya gitu. Lari-lari ya? Iya, kadang pun masuk tuh absensi pun bisa sampai 10 menit. Bisa sampai 10 menit untuk absensi saja kayak gitu. Jadi waktu kita untuk belajar tuh 20 menit itu kadang ya ada guru yang Cerita monoton, dulu gitu. ada yang guru yang monoton ke materi, benar-benar monoton ke materi A B C D E F G sampai selesai gitu. Ada pun guru yang asik gitu, yang benar-benar tidak terlalu monoton kayak gitu sambil dibawa asik kayak gitu sih. Oke, menurut kalian sudah ada perbedaan atau tidakkah antara daring dengan PTM terbatas ini? Perbedaannya mungkin di ke sekolah sama di rumah aja sih. Di
untuk metode pembelajaran itu sama aja. masih sama aja. Iya. Kadang kalau yang di sekolah Zoom, yang di sekolah kan daring, apa sih? Luring. Nah, yang di rumah tuh yang Zoom tuh kadang diabaikan gitu. Jadi kayak nggak diperhatiin. Jadi gurunya itu merhatiin yang ada di kelas aja. Nah, sedangkan yang di Zoom itu kayak nggak ditanya atau paling dilirik aja gitu. Ini pada kemana gitu kan. Nah, habis gitu tuh kayak udah gitu kayak nggak diperhatiin yang di Zoom tuh. Karena itu ya Fokus sama perhatian yang- ya. Oke. Fokusnya ke dulu kelas. Terkait balik lagi tadi kan setelah PTM. Nah, balik lagi ke OSIS-nya nih. OSIS itu ada agenda apa saja sih yang belum bisa dilaksanakan? Yang belum bisa dilaksanakan itu mungkin ya, frozen food tadi yang sudah saya omongkan tadi. Terus juga ada dari OSIS tuh pengen kayak dari program Sekbid berapa gitu mau mengunjungi museum kayak gitu. Jadi dari kelas 12-nya atau mungkin nanti sebagai uji cobanya itu dari OSIS dulu, kayak misalnya ke museum tertentu gitu. Jadi nanti kita mempelajari di museum itu ada apa aja sambil senang-senang kayak gitu. Jadi nggak terlalu monoton hanya materi saja kayak gitu. Jadi ada senang-senangnya, ada suka dukanya kayak gitu. Jalan-jalannya kali. Iya. Iya itu senang-senang. Kalian udah main virtual museum Multatuli belum? Belum. Nah, itu virtual museum ya. Iya. Jadi di masa pandemi itu ada virtual museum yang bisa kalian kunjungi. Walaupun memang rasanya beda dengan lihat langsung. Kayak apa lagi tuh? Terus apa lagi ya? Oh ini lomba kelas meeting antar sekolah. Kelas meeting antara sekolah itu tuh sempat mau OSIS jalankan di tahun kemarin, cuman Berhubung keterbatasan dan pandemi awal ya. Iya, pandemi awal banget. Awal kita ngejabat, maksudnya awal kita menjabat itu langsung pandemi kayak gitu. Jadi untuk mengkoordinirnya itu lumayan susah kayak gitu sih. Oke, itu beberapa kegiatan yang belum Terjalankan. Iya, dilaksanakan. Saya dengar-dengar kalian itu menjelang reses ya, menjelang pergantian nih. Sudahkah muncul atau sudahkah ada pelatihan gitu atau bimbingan untuk calon-calon pengurus baru? Sudah ada, sudah sempat ada studi kasus juga dari merekanya yang memaparkan materi secara virtual dari merekanya juga yang kayak berdiskusi secara virtual, entah itu melalui Google Meet, Zoom ataupun via grup WA kayak gitu. Nah, nanti sama mereka disusun infografisnya, terus juga dibuat presentasinya, PPT, sejenis PPT kayak gitu untuk dipresentasikan nanti pas saat Zoom kayak gitu sih. Oke. Sudah banyak kah? Udah berapa orang gitu yang Lumayan sih. Lumayan banyak, sekitar kemarin tuh sekitar 15 atau 17-an kayak gitu sih, 15 lumayan. orang ya? Ya, Cukup banyak. lumayan. Karena Soekarno aja minta 10 orang. Mau pindahin gunung kan kata dia. Oke, terkait dengan tadi udah ada 17 dan kemudian kalian kan punya pengalaman nih selama jadi pengurus OSIS. Ada pesan apa gitu bentuk calon pengurus yang baru? Ditingkatin lagi Salah salah. sama imun? Bukan. Iya itu juga iya. Cuman kayak misalnya ditingkatin lagi kayak komunikasinya gitu kan. Karena komunikasi kita itu salah satunya dan lebih seringnya itu di grup WA sekarang tuh, kayak misalnya karena keterbatasan untuk tatap muka juga, kita belum berani untuk mengumpuli mereka-mereka yang sudah mendaftar jadi calon OSIS untuk dikumpulkan dulu. Kita belum berani karena masih 25% juga untuk ke sekolah kayak gitu sih. Itu jadi meningkatkan public speaking ya? Ya, public speaking. Bicaranya. Komunikasi. Oke, itu aja yang ingin kalian sampaikan untuk pengurus baru. Mungkin yang sebelah ini, yang Nenis, ada yang mau sampaikan untuk pengurus baru? Buat pengurus baru, iya. Cinta lokasi atau Jangan sih, nanti ngerusak organisasi. Gimana? Ini sih aku mau menitipkan kayak program yang belum terjalani itu ke mereka supaya mereka lanjutin lagi program itu supaya terjalankan di tahun berikutnya gitu. Kayak biar
ada ini juga pengalaman juga di kita nggak apa-apa nggak bisa terjalankan, tapi di mereka itu harus bisa lebih ditingkatin lagi. Nggak usah nangis. Jangan jadi tuh kita tuh kadang OSIS tuh dipandang sebelah mata gitu, entah ada yang OSIS dibilang babu lah atau apa gitu. Itu tuh ucap anak-anak yang nggak tahu OSIS seperti apa. Jadi mereka tuh ya, jongos cuman ya. Kasar lagi. mereka tuh bilang OSIS kayak apaan sih, cuman jadi pembantu gini-gini aja, kerjanya capek. Mereka tuh nggak tahu OSIS tuh seperti apa, dalamnya tuh Gimana apa, kerjasamanya asiknya OSIS, gitu kayak kan. Berarti disuruh aktif ya, ikut gabung ya. Harusnya itu ya. Harus. Oke, apa lagi? Apa ya? Oke, udah? Udah sih. Kalau sudah ada, saya melanjutkan ke hal yang lain. Oke. Kalian kelas 12 ya? Yes. Menjelang benar banget. lulus. Iya. Kalian ingin kelulusan model apa? Kalau misalnya nggak bisa kelulusan kayak tahun-tahun Tahun sebelumnya, sebelumnya. kayak misalnya entah itu menyewa gedung, kayak misalnya kita langsung dari satu angkatan ya, Iya, satu satu angkatan angkatan. itu kita ikut, maksudnya kita merayakan kelulusan itu di sebuah gedung kayak kelulusan pada umumnya gitu. Nah karena belum bisa, biasanya kalau misalnya kelulusan itu di zaman sekarang itu lewat Zoom ya, Zoom. lewat Zoom. Nah mungkin nanti Oke, jumlah. mungkin nanti diadakan ini sih buku tahunan ataupun foto studionya ya. Ya, foto studio. Karena untuk istilahnya kenang-kenangan dari merekanya untuk udah salah. Dari Dalam sekolah bentuk untuk cetak kita. atau seperti kan Facebook juga buku tahunan itu kan? Iya, sebenarnya. iya. Atau mau gimana ya? Bentuk cetak atau virtual aja? cetak Kopi gitu. Cetak sih kalau Cetak. misalnya itu. Tapi kalau misalnya kan zaman sekarang tuh ekonomi rendah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dari pihak orang tua murid atau dari muridnya sendiri itu kurang menyetujui untuk media cetak, itu mungkin lewat kayak subkopinya aja. Kayak gitu, kayak misalnya PDF or something kayak gitu sih. Ya ada kamera sekolah ya yang bisa digunakan untuk foto. Bisa. Ya dari luar pun Ada bisa. senior atau apa yang jago fotografi mungkin bisa dimanfaatkan. Bisa. Oke. Itu terkait dengan kelulusan. Nah, ngomong-ngomong lulus, Iya. setelah lulus kamu mau kemana? Ke pelaminan? Maunya Kita insya Allah mau kuliah, Mau lanjut kuliah. langsung lanjut kuliah. Oke, Karena karena kalau kan pendidikan mereka itu mau nerusin kuliah kemana nih? kalau aku pribadi itu keinginannya itu ada di Universitas Diponegoro itu di Iya, Semarang. iya. Iya, Undi. Emang kamu diizinin jauh? Kalau misalnya di situ sebenarnya dari keluarga yang lainnya itu diizinkan, cuman untuk dari mamanya sendiri tidak mengizinkan dan pun kayak apa ya, mama lebih pro ke UI kayak gitu, Universitas Indonesia. Cuman kalau misalnya aku ikut-ikutan sama mama, tapi nanti nggak Nggak enak berkembang di kitanya akunya gitu. kayak gitu, nggak nggak berkembang di sejalan akunya. sama yang apa yang kita pengen. Kayak gitu. Jadi Oke, usahakan. di Undip. Iya. Kamu jurusan apa? Aku kalau nggak akuntansi ekonomi, aku ngambil jurusan psikolog karena emang dari dulu aku tuh suka sama dokter. Aku hobi aku cita-cita aku jadi dokter. Cita-cita aku jadi dokter, cuman berhubung aku masuknya ke IPS, jadi kita mencari jalurnya lain aja gitu, kayak misalnya psikolog. Dan pun dari teman-teman yang lain pun menyarankan untuk aku ikut ke mengambil jurusan psikolog kayak gitu sih. Oke. Rekan pendidikan mereka baru satu yang ngomong jurusannya apa ya. Satu lagi Nis, mau kuliah kemana? Aku mau kuliah ke Universitas Pajajaran, Wih, Unpad. Jatinangor, Sumedang. Sumedang. Iya. Mau jurusan apa? Mau ambil jurusan psikolog yang utama gitu. Yang kedua? Kalau yang kedua sih ikut orang tua ambil pertanian atau peternakan, pilih itu. Ikut orang tua. Ikut pertanian dan peternakan, mau jadi petani. Mau Kamu jadi pilihan peternak? sendiri dulu sih, kayak mau psikolog dulu kan gitu. Nah kan orang tua tuh jadinya beda-beda, yang satu nyuruhnya ke pertanian, yang satu nyuruhnya ke peternakan, jadi bingung juga. Jadi mending milih yang aku pengen dulu sekarang gitu. Berusaha dulu Berusaha dulu buat iya. Diri sendiri. Iya. Untuk membahagiakan orang tua. Cuy. Iya. Oke, tadi bilang mau kuliah nih ke perguruan tinggi. Saya mau nanya, di pembelajaran pandemi ini, selama pandemi ini, bagaimana dengan kondisi nilai kalian?
Ada beberapa yang turun sih gitu. Jadi Terus? pengen perbaikan aja, mau minta perbaikan sama gurunya gitu kan. Soalnya kan kita pengen banget SNM gitu, pengen banget lulus SNM. Jadi ya itu nilai sih, masalahnya dinilai ada beberapa yang turun kayak gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki nilai itu? Kita ini sih konsultasi sama gurunya, sama guru mapelnya gitu. Menanyakan. Untuk Sudah? ya, Sudah dilakukan? ada sih baru beberapa. Oke, ya buat rekan-rekan pendidikan merdeka, terutama yang pengajar ini nanti ada 2 orang yang menghadap untuk perbaikan nilai karena ini SNMPTN. Kayak Oke, selanjutnya nih terkait dengan tadi nilai SNMPTN dan kuliah. Tapi ada juga kalau bicara hidup itu manis maka ada pahitnya. Saya mau nanya, apa sih hal yang menarik, yang menyenangkan ketika kalian sekolah di sini? siapa dulu nih? Ya, setelah manis kan nanti saya ngomong yang pahit. Ini yang manis dulu. Yang manis dulu dong. Yang manis dulu. Kalau misalnya yang manis dulu itu dari Semaruknya sendiri, rasa solidaritasnya mulai dari gurunya dan dari anak-anaknya itu lumayan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Lumayan sedikit, lumayan meningkat kayak gitu, lumayan banyak kayak gitu sih. Cuman mungkin memang ada beberapa murid dan guru yang tidak pro gitu, tidak pro ke kitanya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak gitu diusahakan untuk kita yang ngasih nih kayak misalnya penjelasan ini bla 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 sampai merekanya sendiri yang pro ke kita kayak gitu sih, sampai mikir 2 kali nih kayak gitu. Oke, Nis, ada cerita yang menyenangkan? Aku cerita yang menyenangkan ya. Waktu kelas 10 kita kan sempat ngerasain milad Semaruk ya, ulang tahun Semaruk tuh. Nah, di situ tuh kayak seniornya tuh berperan banget gitu. Mereka tuh merangkul adik-adik kelasnya yang kayak emang sama sekali belum ngerti apa-apa, kayak diajakin ayo gini gitu kan. Kayak seru loh, kayak bener-bener merangkul adik-adik kelasnya gitu. Nggak kayak ya udah senior adik kelas, tapi mereka tuh nggak kayak gitu. Mereka tuh mikirin adik kelasnya juga gitu, kayak mau senang-senang bareng, mereka have fun bareng gitu kan. Tidak ada Iya, senioritas. nggak ada yang namanya senioritas, jadi Sip. bareng-bareng aja. Oke, solidaritas ya. Kita tadi udah ngomong suka. Sekarang kita masuk ke sesi yang Duka. Pahitnya duka, pahit. Adakah kenangan pahit buat kalian yang ingin disampaikan gitu, dibagikan? Karena psikologi itu kan bicara tentang berbagi ya, Iya. mendengarkan dan menyampaikan. Sok. Siapa dulu? Sweet? dia aja. Sweet. Nggak usah. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku pribadi ya, yang dukanya itu mungkin di dalam organisasinya, kayak gitu kan. Kayak, Dalam percintaan enggak? aduh, jangan ngomongin ke situ deh kalau misalnya kayak gitu. Mungkin di bidang organisasinya dan pun kalau Duka misalnya, apa itu? kenapa? Ada duka apa? Oh, dukanya. Ini boleh di-spill gak sih? Takut gitu kan. Maksudnya sempat ada beberapa problem yang emang mungkin dari pihak sekolah yang kurang komunikasi ke kitanya kayak gitu sih. Entah itu yang langsung dari pihak muridnya yang ngomong kayak gini. Loh, kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita nggak tahu apa-apa sampai sama aku nih kayak oke, sebentar dulu ya, saya tanyakan dulu kayak kalau misalnya kayak gitu kan jadi otomatis nanti ketakutan kita tuh kayak gini, kamu tuh OSIS tapi nggak tahu apa-apa, maksudnya apa? Iya gitu. Nah, kayak Kadang gitu. suka ada juga yang kayak gitu. Kan kayak nyesek banget gitu nggak sih, padahal kita nggak tahu Kita nggak tahu apa-apa, apa-apa. tiba-tiba dapat Jadi kayak komplain kayak gitu. jadi kayak untuk nggak ada kinerja perannya kita. gitu OSIS tuh. Gitu sih. Kalau misalnya dari nilai aku, alhamdulillah sih nggak ada yang turun. Kayak gitu sih. Oke, yang satunya lagi. Kalau Dennis. aku problemnya dinilai sih, ada beberapa nilai yang turun gitu. Jadi kayak Itu dukanya ya? ya Nggak sih ada duka sama yang lain. Nilai kan tadi udah ngomong. nilai iya. Terus sama sih kan kita organisasinya bareng. Seorganisasi. Satu organisasi gitu. Jadi kayak apa ya? Pengennya tuh mereka tuh kalau misalnya kan OSIS itu sebagai jembatan antara guru dengan siswa dan sebaliknya gitu kan. Pengennya sih mereka tuh kayak misalkan mau bikin suatu acara sebisa mungkin konfirmasi dulu gitu kan. Kadang kemarin ya sempat ada yang mau bikin apa itu kayak dewan apa perangkatan kayak gitu.
Nah, iya Eh, kayak gitu. Kayak misalnya mau bikin something lah istilahnya, mau bikin something tapi dari pihak OSISnya sendiri mungkin nggak ada keterkaitannya dengan OSIS mungkin. Cuman kalau misalnya nanti pemikiran aku ya, kalau misalnya nanti organisasi itu akan berjalan atau organisasi itu tidak berjalan, itu akan diberi tanggung jawab kepada OSIS kembali kayak gitu. Jadi istilahnya walaupun OSIS tidak diikut sertakan di dalamnya, tapi kayak adalah sedikit informasi yang ke kita. Jadi aku dari pribadi aku sendiri kan, kalau misalnya ngedengar ada something dari kayak adik kelas atau misalnya dari Orang lain orang siapapun lain itu. kayak gitu, kayak kurang enak kayak gitu kan, istilahnya ya gitu deh. Kita taunya dari orang lain gitu, jadinya tuh kayak nggak enak. Oke, terakhir. Oke. Ya, kita terakhir aja ya, karena kita barusan udah ngomong buka sih masalahnya, kita terakhir aja. Adakah tips, trik, pesan untuk calon ketua OSIS atau calon pengurus OSIS periode berikutnya? Ada, tentu ada. Kalau misalnya untuk calon ketua OSIS ataupun calon kandidat OSIS yang lainnya, mungkin kayak misalnya kalian harus memperhatikan di bidang komunikasi, terus juga Penting cara banget. kepemimpinan kalian, public speaking kalian, itu tuh yang akan terpakai sampai nanti kalian kuliah atau nanti kalian sudah besar. Jadi kayak enak aja gitu udah bisa public speaking tuh, kayak gitu sih. Bakalan ke bawah banget kok ikut organisasi tuh. Apa komitmen kamu sebagai senior atau bekas pengurus OSIS? Aduh, komitmen ya. Kalau misalnya untuk komitmen itu misalnya nih, kan kita istilahnya purna OSIS ya. Iya, Purna OSIS. Jadi dan pun mereka yang organisasinya misalnya ada yang baru gitu kan. Gak mungkin kita langsung kayak ngelepas mereka gitu. Jadi kita masih ikut serta sama mereka gitu, walaupun kita di belakang gitu. Nge-backup mereka aja sih, kayak gitu sih komitmennya. Oke, itu komitmennya. Oke, Insya terima Allah. kasih. Ini sih satu lagi aku mau ini. Kalau Apa? misalkan mereka nih kayak kita kan sebagai purna gitu kan, misalnya nanti udah lengser kita sebagai purna. Soalnya tua banget ya, Demis deh, demisioner gitu. Demisioner. Nah, jadi jadinya siapa tuh itu turun tetapi Oh iya, masih turun. bertanggung jawab. Lain lagi sama si pernah gitu. Ya udah pernah aja deh. Saya tuh pengennya tuh tetap ini aja, tetap komunikasi kita antara kita sama OSIS yang pengurus yang berikutnya. baru itu masih berjalan dengan lancar gitu kan. Entah misalkan ada yang mereka kurang paham bisa ditanyain ke kita gitu, kayak nggak usah canggung meskipun kita udah purna, karena kan kita berbagi ilmu juga, berbagi materi pelajaran gitu. Udah, itu doang. Tenang. Kira titip-titip yang tampan-tampan gitu. Udah nemu. Oke. Jujur banget. Rekan pendidikan Merdeka di Suara Pendidikan Merdeka Radio 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA 1 Cijeruk. Kita sampai pada akhir segmen. Yeay. Jadi kita sudah recording 2 kali ya. Yang pertama Iya. juga Nggak rekam, ke-record. sekarang cukup bagus dan bisa menjadi ditonton oleh para seluruh siswa, termasuk Insya juga calon pengurus OSIS, biar mereka punya gambaran ladang ranjau apa yang akan dilewati. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 dan waktu asar. Kita cukupkan sampai di sini, kok cubit-cubitan sih. Dibongkar dong. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Saya harap Kaget banget ya. nanti setelah selesai saya mulai ada host dari siswa ya, biar public speakingnya naik. Asik. Boleh. Jadi SPM Radio itu kan dikelolanya oleh siswa. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kebaikan datangnya dari Allah. Kehinaan, kelemahan semata-mata atas kelemahan saya. Saya Sultan Andika sebagai pengasuh acara Bincang pamit mundur. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi